Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir kemarin kita sampaikan beberapa hadis bahayanya memvonis kafir seorang muslim. Maka vonis itu akan kembali kepada pelakunya apabila vonisnya tidak benar. Kita sebutkan beberapa hadis kemarin. Wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Kemudian dalam lafaz yang lain, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufri, dan tidak pula menuduh orang lain dengan kekufuran. Illa irtaddat alaihi, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jika yang dituduh tidaklah demikian. Ini bahayanya seseorang yang serampangan di dalam memvonis orang tertentu di antara muslimin dengan kekafiran, yaitu dengan tanpa ilmu, tanpa hujjah, serampangan. Kemudian dalam lafaz yang lain, wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil, menyeru seseorang, maksudnya saudaranya sesama muslim, bil kufri, dengan kekufuran. Au qala aduwullah, atau mengatakan saudaranya sesama muslim, wahai musuh Allah. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian keadaannya. Illa haro alai, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Sekarang yang bawahnya itu halaman 219 bagi yang bawa kitab. Dan siapa saja yang serampangan menjatuhkan vonis kepada seorang muslim tertentu dengan kejahilan dan hawa nafsu, ini menjadi poinnya ya, dengan kebodohan dan hawa nafsu, tanpa ilmu berarti, maka hakikatnya dia telah mengadakan kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini ya, menuduh seorang muslim kafir dengan kejahilan dan hawa nafsu, maka hakikatnya dia telah mengadakan kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini takfir yang serampangan, ghulu, ifrat, berlebih-lebihan. Begitu juga orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang seharusnya dikafirkan. Ini sama dalam bab ini. Itu sama saja mengada-ngada kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan orang yang melakukan kesyirikan itu kafir, ketika seseorang tidak mau mengatakan pelakunya kafir, maka yang tidak memvonis pelakunya kafir itu sama saja berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengkafirkan orang-orang yang memperolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, atau salah satu dari syariatnya, lalu orang mengklaim pelakunya tidak kafir,
maka yang tidak mengklaim kafir ini sama saja mengada-ngada kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan seorang muslim tanpa hak. Kita juga tidak boleh memuslim-muslimkan orang kafir tanpa hak. Kedua-duanya sesat. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan mengada-ngada kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya? Karena hukum masalah takfir atau memvonis kafir orang tertentu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Ini menjadi poin pentingnya di sini. Masalah takfir, mengkafirkan, memvonis orang tertentu kafir, ini hukum Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang berbicara tanpa ilmu, seseorang berbicara dengan akal, dengan perasaan. Gak boleh. Harus dikembalikan kepada hukum Allah. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menetapkan vonis kafir kepada orang tertentu maupun golongan tertentu. Maka seorang muslim dalam bab takfir itu mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh memuslim-muslimkan orang kafir, juga tidak boleh mengkafir-kafirkan orang muslim. Kan podo iki. Itu. Seorang muslim menyatakan kafir siapa saja yang telah dinyatakan kafir oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan nas dalil Alkitab dan Sunnah. Seperti kaidah-kaidah yang kita bahas dulu ya, itu kita pegang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam kaidah masalah memvonis kafir. Dan barang siapa yang memvonis kafir tanpa ada keterangan dari nas dalil Alkitab dan Sunnah, hakikatnya dia telah berbicara dengan kebodohan, kelancangan, serta mengadakan kebohongan dan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Orang Khawarij serampangan, ghulu berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Orang Murji'ah menyia-nyiakan, betul-betul tidak mau mengkafirkan orang yang seharusnya divonis kafir. Kedua-duanya menyimpang. Di sini kita nukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fal wajibu qabla al-hukmi bit-takfiri", maka wajib bagi seseorang dalam menjatuhkan hukum vonis kafir an yanzura fi amrayn, melihat dua hal. Al-amrul awal, perkara yang pertama, hal yang pertama, dilalatul kitab was sunnah, berdasarkan dalil Alkitab dan Sunnah, ala anna hadza mukaffar, bahwa orang yang melakukan kekafiran ini memang dia harus dikafirkan. Li alla yaftari 'ala Allahil kadhiba, supaya dia tidak berbicara mengada-ngada kebohongan atas nama Allah. Harus dilihat dulu ini benar enggak perbuatannya kafir, orangnya dikatakan kafir. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Asani, yang kedua, intibaqul hukmi ala syakhsil muayyan, penerapan hukum kepada orang tertentu, bihaitsu tatimmu syurutut takfir fi haqqihi wa tantafi al-mawani', di mana telah terpenuhi secara sempurna syarat-syarat pengkafiran pada haknya dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan hilang penghalang-penghalangnya. 6 syarat yang akan kita bahas ini semuanya terpenuhi kecuali 3 tadi ya. 3 kemarin kita bahas. Jauh dari negeri-negeri kaum muslimin, baru masuk Islam, perkara syubhat khafiyah. Perkara khafiyah. Kemudian beliau juga mengatakan, rahimahullah ta'ala, kenapa ini harus saya sebutkan, juga syarat-syaratnya harus saya sebutkan, agar seseorang yang pertama tidak serampangan. Yang kedua,
kita sebutkan di sini perkataan Syekh Utsaimin, nanti juga Syekhul Islam, kemudian syarat-syarat dan penghalang-penghalang pengkafiran. Kita sebutkan yang kedua, yang pertama agar tidak serampangan. Yang kedua, agar seseorang mengetahui ketika sudah terpenuhi syarat itu, maka pelakunya dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Agar kita terhindar dari khawarij serampangan, juga terhindar dari murji'ah yang menyia-nyiakan. Syekh Utsaimin juga mengatakan wala yajuzu tasahul fi takfirihi. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kafir, tentunya kepada muslim tertentu. Li'anna fi dzalika mahdzuraini 'azimaini. Karena yang demikian itu terdapat dua bahaya yang sangat besar. Ini ya, dua bahaya yang sangat besar. Ahaduhuma, yang pertama, bahaya yang pertama, iftira'ul kadhibi 'ala Allah Ta'ala fil hukmi. Mengada-ngada kedustaan atas nama Allah Ta'ala tentang hukum syariatnya. Orang seharusnya tidak divonis kafir, tapi divonis kafir. Ini sama saja berbuat atau mengada-ngada kebohongan atas nama Allah. Atau sebaliknya juga demikian. Orang yang seharusnya divonis kafir, ada bukti dari nas Al-Quran dan Sunnah terpenuhi syarat-syarat, juga tidak mau divonis kafir. Ini sama-sama mengadakan kebohongan atas nama Allah. Yang pertama, bahaya yang pertama. Wa 'alal mahkumi 'alaihi fil wasfi alladhi nabzahu bihi. Terhadap orang yang dihukumi dengan memberikan julukan terhadap orang yang dia vonis dengannya kekafiran. Yang pertama, mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, memvonis orang yang tidak seharusnya divonis, atau tidak memvonis orang yang seharusnya divonis, diwalik-walik gitu ya, Khawarij sama Mu'tazilah. Ini. Amal awal, kata beliau, adapun yang pertama, yaitu mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, fawadihun, maka jelas, haitsu hakama bil kufri ala man lam yukaffirhu Allah Ta'ala. Yang pertama jelas, orang-orang yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, memvonis orang kafir, memvonis orang muslim yang seharusnya tidak boleh divonis kafir, memvonis kafir orang muslim yang tidak boleh divonis kafir. Hal itu sama saja menghukumi kafir orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasulnya. Nah ini, fahuwa kaman harrama ma ahalallahu. Yang demikian keadaannya seperti seseorang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini loh bahayanya. Memvonis seorang muslim dengan kekafiran tanpa hak, tanpa ilmu, dengan kebodohan, kejahilan, itu seperti seseorang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini, Masya Allah. Li'annal hukma bitakfir au adamihi, karena hukum tentang perkara takfir atau tidaknya, memvonis kafir atau tidaknya, ilallahi wahda, ini harus dikembalikan kepada Allah. Kal hukmi bitahrim au adamihi, atau seperti seseorang menghukumi suatu perkara ini haram atau tidak, harus dikembalikan kepada hukum Allah. Jangan berdasarkan kejahilan, kebodohan, dan jangan berdasarkan hawa, perasaan atau akal, gak boleh. Ini. Terus kemudian kata beliau, wa amma tsani, adapun yang kedua, bahaya yang kedua, fali annahu wasafal muslim bi wasfin mudadin. Dan adapun yang kedua, bahwasanya dia mensifati seorang muslim dengan sifat yang berlawanan. Orang muslim kok dikatakan kafir, enggak boleh. Atau orang kafir dikatakan muslim. Faqala innahu kafir, maka orang kafir dituduh, diklaim, divonis kafir.
ma'a annahu bari'um min dzalik. Sementara orang muslim itu sendiri berlepas diri dari kekafiran. Ini berlepas diri dari kekafiran. Wa huriya bihi an ya'uda wasful kufri alaihi, dan vonis kafir itu layak kembali kepada yang menuduh. Ini bahayanya ya. Jadi ada dua bahaya: berkata bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan nama seorang muslim yang tidak sepatutnya nama itu diberikan kepadanya. Masya Allah, bahaya ini. Kemudian kita nukilkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa. Fa inna nususal wa'id, sesungguhnya nas-nas ancaman, allati fil kitab was sunnah, yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah, wa nususal a'imma bitakfir wa tafsik wa nahwi dzalik, atau nas-nas yang datang dari para imam-imam agama yang memvonis takfir atau tafsik, menyatakan hukum fasik kepada orang tertentu atau yang semisalnya, la yustalzamu subutu mujabiha fi haqqil muayyan, bukan berarti langsung memvonis orang tertentu secara personal. Illa idza wujidat syurut wantafat al-mawani', kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalangnya. Saya ulangi lagi, kecuali terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalangnya. 6 syarat yang akan kita bahas itu di negeri kita terpenuhi kecuali 3 hal, baru masuk Islam. Apa tadi? Jauh dari negeri kaum muslimin, perkara-perkara samar. Kalau ini kita harus hati-hati 3 hal ini. Kita harus hati-hati. Tapi kalau perkara-perkara jelas, kesyirikan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, istiza, memperolok-olok salah satu syariat Islam, maka secara otomatis kita memvonis pelakunya kafir. Karena Allah mengkafirkan mereka, gitu loh. Karena Allah mengkafirkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung barangkali hatinya tidak demikian, tidak, sama sekali tidak. Allah langsung memvonis kafir orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya. Itu. Ini tidak seperti orang-orang yang menyia-nyiakan. Oh, barangkali nggak gitu. Itu hanya lisannya saja yang mengucapkan tapi hatinya nggak gitu, tidak. Atau itu ada syubhat, tidak. Ini perkara jelas, bukan perkara syubhat. Itu syirik besar, kufur besar, perkara jelas, bukan perkara samar ini. Nah, sebagian orang-orang yang menyia-nyiakan betul-betul tidak mau mengkafirkan, padahal Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang memperolok-olok nabinya, langsung Allah menurunkan firman-Nya bahwa memvonis mereka kafir. Ketika ayat itu turun, mereka beralasan kami hanya apa? Senda gurau dan main-main saja. Ini saya bacakan ayatnya ini. Saya ulang kembali ya. Surat At-Taubah ayat 65. Mulai 64 ya, diawali mulai 64. Yahzarul munafiqun, orang-orang munafik itu khawatir, antunazzala alaihim suratun, bahwasanya akan turun sebuah surat tentang mereka, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang akan mengkhabarkan sesuatu yang ada dalam hati-hati mereka. Kul, katakan wahai Nabi, istahzi'u, memperolok-oloklah kalian, innallaha mukhrijum ma tahzarun, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menampakkan sesuatu yang kalian khawatirkan. Nah, lalu ayat yang ke-65-nya ini kan berkaitan dengan orang munafik ketika perang Tabuk. Mereka ini orang ikut perang Tabuk loh. Dalam sebuah majelis
dia memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya. Dikatakan Nabi itu tidak ada orang yang lebih pengecut daripada ahli Quran ketika bertemu musuh. Maksudnya Nabi dan sahabatnya. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi, orang-orang yang memperolok-olok itu, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sungguh mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya senda gurau dan main-main saja. Aku lu mek guyonan tok. Enggak ada niat untuk memperolok-olok. Itu. Lalu apa kata Allah di sini? Qul, katakan wahai Nabi. Allah langsung membalas ucapan orang-orang munafik yang memperolok-olok Nabi dengan alasan mereka senda gurau dan main-main. Aku gak bermaksud. Itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah iman. Di sini Allah memvonis apa orang memperolok-olok Rasulnya? Hah? Kafir setelah kamu iman. Masya Allah. Tapi orang-orang yang menyia-nyiakan dalam bab takfir, tidak mau mengkafirkan, tidak mau. Tidak mau. Perlu ditegakkan apa kata mereka? Hujjah lagi, kan bodoh kayak gini. Yeah. Karena orang-orang menyia-nyiakan, menuduh sebagian orang-orang kayak saya ini orang bodoh. Ya. Masya Allah, karena tidak mau dikembalikan kepada nas. Hanya pendapat dan pendapat. Ini, Masya Allah, merusaknya orang-orang menyia-nyiakan. Terus kemudian yang berikutnya, berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa yang lain, jilid yang lain, anna takfir lahu syurutun wa mawani, bahwa menghukumi kekafiran orang tertentu itu ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang. Qad tantaki fi haqqil muayyan, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Wa anna takfiral mutlaq la yastalzimu takfiral muayyan, mengkafirkan secara umum tidak berarti mengkafirkan orang tertentu. 3 hal tadi ya, baru masuk Islam, perkara samar, orang-orang yang jauh dari negeri kaum muslimin. Illa idza wujidat syurut wa intafat al mawani', kecuali apabila didapati syarat-syarat terpenuhi dan hilang penghalangnya. Jadi kalau perkara jelas itu sudah langsung kita hanya menghukumi secara zahir. Itu. Hanya menghukumi secara zahir. Titik, sudah. Orang ini kafir, keluar dari Islam. Orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir, keluar dari Islam. Ini pemahaman salafus saleh. Ini pemahaman salafus saleh. Contoh yang paling konkret adalah perbuatan Abu Bakar yang mengkafirkan siapa pada masa Khalifah Abu Bakar? Ya, orang-orang yang menolak membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Abu Bakar tidak mengatakan barangkali mereka bodoh, oh barangkali ada syubhat, tidak, karena ini perkara jelas, tahu mereka tentang kewajiban zakat. Sepeninggal Nabi SAW wafat, mereka mengingkari kewajiban zakat kepada pemimpin yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka meyakini kewajiban zakat itu hanya ketika masa Nabi SAW masih hidup. Setelah beliau wafat sudah tidak ada kewajiban zakat. Abu Bakar memerangi mereka bersama seluruh para sahabat atas kesepakatan mereka dan menamakan penentang orang-orang yang mengingkari zakat sebagai murtadin, orang-orang murtad. Masya Allah. Dan juga pada masa Utsman bin Affan, ini ahli masjid Pak, ahli masjid pada masa Utsman bin Affan.
orang-orang yang sengaja membenarkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Entah mereka sendaguro atau main-main, kita tidak menghukumi hati-hati mereka. Para sahabat tidak menghukumi hati-hati mereka. Dan mereka tidak mengikuti ajaran Musailamah, hanya sekedar mengucapkan barangkali Musailamah ini benar utusan Allah. Tapi mereka tidak mengikuti ajaran Musailamah al-Kadzdzab. Maka ijma seluruh para sahabat mengkafirkan ahli masjid yang mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Ajaran ini fahmi salaf. Itu ya. Dan beberapa kisah-kisah yang lain insya Allah nanti akan kita jelaskan kalau sudah membahas masalah syarat-syarat ketika pada syarat yang kelima sekaligus penghalangnya. Ini. Kemudian kesepakatan para tabi'in yang menyatakan vonis bunuh kepada Ja'ad bin Dirham. Tokoh siapa ini Ja'ad bin Dirham? Jahmiyah, guru dari Jaham bin Safwan. Ini difatwakan oleh Al-Auza'i agar Ja'ad ini dibunuh. Dan kesepakatan para tabi'in saat itu mengkafirkan Ja'ad. Jadi kita mengikuti salafus saleh. Ini, Masya Allah. Dan kisah-kisah yang lain, menarik yang lainnya, tentunya sangat banyak sekali. Insya Allah nanti pada syarat yang kelima akan kita bahas. Coba kalau orang menyanyiakan dalam bab takfir, menyanyiakan ya, bukan serampangan, yaitu Murji'ah. Kalau ada orang mengaku nabi, coba kita tanya mereka. Di negeri kita sudah berapa kali orang ngaku nabi? Halo, di negeri kita itu loh, orang mengaku nabi sudah berapa kali? Hah? Dulu Musaddiq gitu ya, pernah ingat Musaddiq? Orang mana itu? Orang mana Musaddiq? Yang ngaku nabi? Yang dulu juga ada di Jakarta, Lia Edan, yang mengaku apa? Mendapatkan wahyu. Coba orang-orang Murji'ah mengkafirkan mereka atau tidak? Kita tanya aja. Kita ini gak boleh mengkafirkan pelaku kesyirikan, gak boleh mengkafirkan orang berolok-olok. Saya kita takoni, orang ngaku nabi mbok kafirna apa gak? Itu. Orang ngaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mbok kafirna apa gak ini? Itu kita tanya balik seperti itu. Orang-orang menyanyiakan dalam masalah takfir. Itu. Mereka betul-betul enggak mau mengkafirkan. Enggak mau. Masya Allah. Dengan berbagai macam alasan, yang alasan mereka itu sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Ini bahaya ini ya. Bahaya. Merusak iman kaum muslimin. Merusak iman kaum muslimin. Jadi orang melakukan berbagai macam kekufuran gak oleh dikafirno sih. Perkara-perkara jelas. Kalau misalkan ada orang menginjak-injak Al-Quran, kita tanya orang-orang menyanyiakan dalam takfir, mbok kafirno apa gak pelaku nih? Gitu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu merusaknya ya. Orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan, juga orang-orang yang menyia-nyiakan. Ini. Masuk ini dianggap syubhat ini ya. Dianggap syubhat. Semua ada dasarnya ini ya. Masya Allah. Oleh karena itulah tidak patut, bahkan haram hukumnya bagi seorang muslim menghukumi kafir seorang muslim yang lainnya, kecuali tegak dengan hujjah, argumentasi, dalil Alkitab dan Sunnah, dan terpenuhi secara sempurna syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi gak boleh serampangan memvonis seorang muslim tanpa hak, tanpa ilmu. Maka dari itu seorang muslim harus hati-hati dalam berbicara tentang menghukumi kafir seorang muslim tertentu, agar seseorang tidak terjerumus kepada kebinasaan yang menyebabkan dia akan menyesal, di mana penyesalan sudah tidak bermanfaat bagi dirinya.
Orang memvonis kafir seorang muslim ini sama saja berbicara dengan tanpa ilmu. Orang yang memuslim-muslimkan orang yang seharusnya divonis kafir sama juga berbicara tanpa ilmu. Ini Nabi SAW bersabda, di sini kita bawakan beberapa bahayanya seseorang yang menggunakan lisan bukan pada tempatnya, secara khusus berbicara agama Allah dengan tanpa ilmu. Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim fi jahannam illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah wajah-wajah manusia ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam melainkan karena lisan-lisan mereka. Jadi banyaknya manusia nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka jahanam itu disebabkan lisan. Khususnya berbicara tentang syariat dan hukum Allah dengan tanpa ilmu. Kemudian dalam lafaz yang lain, inna aktsara ma yudkhilu minan nasi an-nara al-ajwafan. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan. Qalu ya Rasulullah wa mal ajwafan. Apakah yang dimaksud al-ajwafan wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Qala al-farju wal fam, kemaluan dan mulut. Ini. Kalau kemaluan melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya. Kalau mulut dia berbicara agama Allah salah satunya dengan tanpa ilmu. Nah ini. Kemudian dalam lafaz yang lainnya, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al jannah. Barang siapa yang menjaga untukku sesuatu yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya lisan, dan sesuatu yang ada di antara keduanya, maksudnya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Ini ya, Masya Allah. Jadi seseorang yang betul-betul bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, dia tidak melampiaskan syahwatnya kecuali kepada apa yang diridhoi oleh Allah, maka Nabi menjamin baginya surga. Kemudian yang berikutnya beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Memvonis kafir seorang muslim atau memuslim-muslimkan orang yang seharusnya dikafirkan. La yulqilaha balan, yang dia tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap perkataannya itu. Yahwi biha fi jahannam, niscaya dia akan jatuh ke dalam jahannam dengan sebab perkataannya itu. Insyaallah. Ini bahayanya seseorang yang serampangan di dalam berbicara agama atau menyia-nyiakan. Kalau serampangan berlebihan seperti Nasrani, menyia-nyiakan seperti Yahudi. Nah, kita gak boleh meniru keduanya. Orang Nasrani berbicara tanpa ilmu, orang Yahudi beramal, punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasrani berbicara dan beramal tanpa ilmu, orang Nasrani punya ilmu tapi tidak mau beramal. Menyia-nyiakan. Orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam sampai menuhankan Isa bin Maryam. Orang Yahudi menyia-nyiakan Isa bin Maryam, mendustakan Isa bin Maryam, bahkan ingin membunuh Isa bin Maryam. Kita seorang muslim, kaum muslimin mengimani Isa bin Maryam adalah hamba dan utusannya. Tidak menuhankan Isa, juga tidak menyia-nyiakan Isa. Ini ciri ahlu sunnah itu selalu pertengahan di antara dua kebatilan, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan. Nah, kedua-duanya sesat. Dan itu bukan ciri seorang muslim ahlu sunnah. Kalau seseorang berada di antara keduanya, atau berada di antara salah satu dari keduanya, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan. Nah, sekarang kita bahas syarat-syarat pengkafiran. Syarat yang pertama al-aql, berakal.
penghalangnya al-junun, gila. Berarti kalau orangnya gila sudah bukan pembahasan ini. Ada orang gila tidak sholat, ya, dia mengatakan perkataan-perkataan kufur, dan dia dari kalangan kaum muslimin, maka tidak boleh kita kafirkan karena gila. Ini. Atas dasar ini syarat yang pertama dibangun. Seandainya ada seseorang yang melanggar perkara kekafiran sementara dia dalam keadaan gila, maka kita tidak boleh menerapkan hukum takfir kepada pelakunya. Yang dimaksud gila di sini adalah orangnya dari kalangan kaum muslimin, ya. Lek gila orang kafir bagaimana? Ya tetap kafir. Wong dasari kafir. Gitu. Kita hukumi secara zahir saja. Masalah nanti di akhirat kita serahkan pelakunya kepada Allah. Kita tidak menghukumi pelakunya kafir, surga atau neraka, karena ini perkara gaib. Karena telah hilang syarat ini, yakni akal, dan adanya penghalang pengkafiran yaitu gila. Dan telah tetap dalam kaidah bahwa akal merupakan syarat seseorang mendapatkan beban taklif syariat. Maka barang siapa yang tidak berakal atau gila, maka tidak ada beban taklif syariat baginya. Gitu. Orang nggak waras berarti, ya. Gitu. Kalau dia syariat saja dia sudah tidak ada beban taklif syariat, ya. Terus jangan juga berlebih-lebihan kepada orang gila gitu ya. Dianggap wali gitu ya. Sebagian orang menganggap kalau orang gila itu wali, kemana-mana gak pakai baju dianggap wali. Nah ini yang gila ini wali apa yang gila atau sing waras gitu loh ya. Sakjane pertanyaan ini. Gitu. Sing bener-bener gila itu sing gila beneran atau sing menganggap orang gila sebagai wali. Sing gak waras iki sing di sakjane gitu loh ya. Apa kedua-duanya? Gitu ya. Barangkali kedua-duanya ya. Oh dianggap orang soleh lagi. Di negeri kita banyak gak kayak gitu. Wong gak waras dianggap wali gitu loh. Wakeh di negeri kita ini. Masya Allah. Bahkan di kongkon ceramah agama juga ada itu di YouTube. Iya. Oh gak waras di kongkon ceramah agama. Masya Allah. Ini tidak ada di Ahlus Sunnah seperti itu. Tidak ada orang gila dianggap wali. Itu ya. Itu syarat yang pertama, berakal dan penghalangnya gila. Syarat yang kedua al-bulugh, mencapai usia balik. Dan penghalangnya adalah as-sighar, kanak-kanak yang belum balik. Kalau laki-laki setelah mimpi, kalau perempuan setelah datang bulan. Atas dasar ini syariat yang kedua dibangun. Seandainya ada anak yang melanggar perkara kekafiran sementara dia dalam keadaan masih kanak-kanak yang belum mencapai usia balik atau balita, itu ya, maka tidak boleh dia dikafirkan karena telah hilangnya syarat ini, yaitu mencapai usia balik dan adanya penghalang pengkafiran, yakni masih kanak-kanak. Itu. Ada anak-anak belum balik tidak sholat, gak boleh kita kafirkan, namanya anak-anak. Nabi SAW dua hal ini, dua syarat dan penghalang ini berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalathah, pena telah diangkat dari 3 golongan manusia, yakni tidak tercatat dosa. Anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur hingga dia bangun. Wa anis saghiri hatta yakbar, anak kecil sehingga dia mencapai usia balik. Wa anil majnun hatta yaqil au yufik, atau orang gila sampai dia berakal atau sadar. Ini berarti orang-orang seperti kita waras ya, mencapai usia balik sudah enggak termasuk pembahasan ini 1 2 ini. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Syarat yang ketiga, pilihan diri sendiri dan penghalangnya adalah
al-ikrah, dipaksa. Atas dasar ini syarat yang ketiga dibangun. Seandainya ada seseorang yang melanggar perkara kekafiran dan dia melanggarnya karena dalam keadaan dipaksa. Tentunya dipaksa ini karena kaum muslimin dalam kondisi apa? Ditindas. Kalau di negeri kita Indonesia orang mengatakan kekufuran, kira-kira ada paksaan dari orang lain? Tidak ada. Sehingga dia ini mau mengolok-olok jenggot itu dipaksa apa enggak kira-kira itu? Ikhtiar, pilihan dia sendiri. Dipaksa ini karena kaum muslimin ditindas. Sebagian manusia tidak mampu menahan rasa sakitnya siksa dari orang-orang kafir. Lalu akhirnya dia mengucapkan ucapan kufur agar orang-orang kafir menghentikan siksaan terhadapnya. Dengan syarat hatinya tetap dalam kondisi iman. Ini. Kalau dia mengucapkan kufur, hatinya tentram dengan ucapannya, ya dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Atas dasar ini syarat yang ketiga dibangun. Seandainya ada seseorang yang melanggar perkara kekafiran dan dia melanggarnya karena dalam keadaan dipaksa, maka tidak boleh dia dikafirkan karena telah hilangnya syarat ini, yakni pilihan dirinya sendiri dan adanya penghalang pengkafiran yakni karena dipaksa. Ini seperti kisah siapa? Ammar bin Yasir. Bahkan Nabi memerintahkan kalau demikian keadaannya terus kamu caci maki tidak apa-apa, tapi hatimu tetap iman. Ini sudah orang tuanya dibunuh loh, kedua orang tuanya di hadapan matanya. Ammar bin Yasir ini dia terus disiksa agar mengikuti kekafiran orang-orang kafir. Akhirnya dia tidak kuat. Dia melafatkan lafaz-lafaz kufur mencela Nabi SAW, tapi hatinya tetap beriman. Dan dia saat itu mengadu kepada Nabi dalam kondisi menyesal, takut. Bagaimana ya Rasulullah keadaan saya demikian? Bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu tetap iman? Hatiku tetap iman. Maka ulangi perbuatanmu itu. Jika kamu disiksa merasa tidak kuat dengan siksaan orang-orang kafir. Nah, itu. Berarti kaum muslimin dalam kondisi tertindas. Nah, itu. Di sini kita bawakan dalilnya ini, surah An-Nahl 106. Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia iman, illa man ukriha, kecuali dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dalam keimanan. Ini syaratnya ya. Ini syaratnya ini. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim, maka bagi mereka kemurkaan Allah dan bagi mereka siksa yang besar. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang mulia bernama Ammar bin Yasir, yang kedua orang tuanya dibunuh secara keji oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yasir dan ibunya siapa namanya? Sumayyah. Ya. Yasir kan ditarik kuda itu ya dalam sejarah ya, dengan arah yang berlawanan, sehingga terpotonglah tubuhnya. Kejam. Sementara ibunya ditombak apanya? Farjinya. Insya Allah. Karena mempertahankan iman. Sementara anaknya nggak kuat, nggak seperti orang tuanya. Mungkin karena fisiknya lemah mungkin ya. Ketika kaum musyrikin menyiksanya sampai dia melakukan kekufuran kepada Nabi SAW, Ammar ini. Lalu Ammar mendatangi Nabi SAW dan meminta uzur kepada beliau. Lalu turun ayat ini. Ini sebab nuzulnya ayat ini ya, An-Nahl. Dalam lafaz riwayat yang lainnya, Nabi SAW bertanya kepada Ammar, bagaimana dengan hatimu? Lalu Ammar menjawab, hatiku tetap tenang dalam keimanan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ammar, jika mereka menyiksamu lagi, maka tidak mengapa kamu mengulanginya.
tapi dalam kondisi sedih, dalam keadaan terpaksa, hatinya tetap dalam keadaan iman, mengingkari perbuatan lisannya, ucapan lisannya, tapi karena kondisi yang mendesak dia melakukan demikian. Terus kemudian, dan perlu untuk diketahui bahwa seseorang yang melanggar kekafiran disebabkan dia dipaksa agar melakukan kekafiran, sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan ini ya, maka tidak boleh dia dikafirkan, bahkan dia tetap sebagai seorang yang beriman. Namun jika seseorang dipaksa agar melakukan kekafiran, dipaksa agar melakukan kekafiran, dan hatinya ridho dengan kekafiran tersebut, maka pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya. Tentunya orang yang hatinya tetap dalam keadaan beriman, pasti dia akan merasa sedih. Mukanya akan murung, sedih hatinya. Ya. Dia mencela Nabi SAW. Lalu bagaimana orang-orang di zaman kita, orang mencela Nabi, memperolok-olok Nabi, menghina Nabi? Ono nggak perasaan sedih? Tidak ada. Ya. Tidak ada perasaan sedih. Bahkan Nabi guyu-guyu, ya enggak? Yang dulu itu loh. Yang mencela tertawa, para pendengarnya ikut tertawa. Rekak jejak ya ono sih ya di media sosial gitu. Tertawa-tawa dia. Masya Allah. Jenggot semakin panjang semakin bodoh kata dia kan. Cuman bodohnya bahasanya kasar mana ya, bahasa Jawa. Itu. Ini sama saja menghina siapa ini? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono iku lho ya ana sing ngasih uzur masihan, coba. Dari kalangan Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Apalagi profesor mana iki, doktor S3 lulusan Ummul Qura. Kurang apa iki? Masa sih dikai uzur? Ya, tahu ya yang saya maksud ya. Nah itu. Pemimpin ormas mana lagi ya? Itu. Masa profesor doktor sih dikai uzur? Oh, perlu ditegakkan hujah, mana kan bodoh kayak gini nih orang-orang Murji'ah ini. Masya Allah, sampai segitunya loh membela pencela Nabi orang-orang Murji'ah, bahkan mengatakan yang mengkafirkan ini bodoh. Itu sampai ada yang mengatakan goblok aja teman-teman gitu loh orang-orang Murji'ah, sampai segitunya membela pencela Nabi. Nauzubillah min dzalik. Ya mungkin azan dulu. Kita lanjut sedikit. Dan perlu untuk diketahui bahwa seseorang yang melanggar kekafiran disebabkan dia dipaksa agar melakukan kekafiran, sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka tidak boleh dia dikafirkan. Bahkan dia tetap sebagai seorang yang beriman. Namun jika seseorang dipaksa agar melakukan kekafiran dan hatinya ridho dengan kekafiran tersebut, maka hal itu bisa menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Ini syarat yang ketiga. Pilihan dia sendiri, penghalangnya dipaksa. Ini dalam kondisi kaum muslimin ditindas, seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika itu masih di mana ini? Masih kondisi fase mana ini? Mekah. Ya, jadi belum hijrah ini. Masih di Mekah. An-Nahl termasuk surat Makiyah. Syarat yang keempat, al-qasd, berniat atau bermaksud, menyengaja. Dan penghalangnya adalah al-khata', karena kesalahan. Kalau seseorang salah, ya tidak boleh dia dikafirkan. Atas dasar ini syarat yang keempat dibangun. Seandainya ada seseorang yang melanggar perkara kekafiran dan dia melakukannya atau mengatakannya karena kesalahan, maka tidak boleh dia dihukumi kafir berkenaan dengan perbuatannya atau ucapannya,
karena telah hilangnya syarat ini, yakni berniat atau bermaksud, dan adanya penghalang pengkafiran, yakni kesalahan. Dan hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang mengucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan apa ini? Ya kufur ini. Ya Allah, aku ini Rabbmu, engkau adalah hambaku. Dibalik, saking senengi gitu loh ya. Dia melakukan kesalahan karena merasa sangat senang. Ketika dia kehilangan apanya? Untanya beserta perbekalannya, sementara dia berada di tengah padang pasir. Dia sudah putus asa, sekarang yang tadi mati gitu ya. Dia bernaung di bawah pohon sampai tertidur. Ternyata Allah Ta'ala mengembalikan unta dan perbekalannya ada berdiri di hadapannya. Kemudian dia bangun. Ya apa senengi kira-kira itu ya. Sampai akhirnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia telah melakukan kesalahan karena sebab saking senangnya. Ya. Tidak boleh dikafirkan karena sebuah kesalahan. Ya. Dan ini merupakan perkataan kufur yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Namun tidak boleh dia dihukumi kafir pelakunya berkenaan dengan ucapannya tersebut karena telah hilang syaratnya dan adanya penghalang tersebut. Kalau kita melihat dari syarat yang pertama sampai keempat di negeri kita yang melanggar kekufuran, kira-kira terpenuhi atau tidak? 1 sampai 4 terpenuhi, 1 sampai 4. Tinggal 2 syarat, yaitu ilmu mengetahui penghalangnya. Bodoh ini termasuk perkara yang terpenuhi syarat ini. Ya, terpenuhi syarat ini. Yang dimaksud bodoh di sini ada perincian. Ya, bukan bodoh secara mutlak. Pokoknya setiap orang bodoh, walaupun dia hidup di mayoritas muslimin, dia melanggar kekufuran, kesyirikan yang besar, maka harus diberikan uzur. Ini perkataan batil. Perkataan batil. Maka bodohnya harus dirinci. Bodohnya yang pertama masuk Islam, baru masuk Islam. Yang kedua jauh dari negeri-negeri kaum muslimin. Yang ketiga perkara-perkara samar. Ini yang dimaksud bodoh yang diberikan uzur. Kalau seseorang melakukan kekufuran, pembatal keislaman. Adapun selain itu tidak diberikan uzur. Yang ada bukan bodoh tapi masa bodoh. Yang ada adalah mereka bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Mereka orang-orang bodoh yang penentang terhadap dakwah tauhid. Itu. Terhadap dakwah tauhid. Terakhir ini saya bacakan dari perkataan Syekh Shalih Fauzan sebelum saya akhiri. Wasu'ila syekhuna asy-syekh Shalih Ibnu Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah satu kibar ulama di Saudi Arabia. Nanti akan kita bacakan dari kitab ini beberapa perkataan-perkataan ulama tentang syarat yang kelima ini. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, ma hukmu awamir Rafidhah, orang-orang awam Rafidhah Syiah yang mengingkari Al-Quran, dianggap Al-Quran yang ada pada kita ini cuman berapanya? Sepertiganya. Hukumnya apa berarti ini? Kafir. Yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, ghulu kepada Khomeini kalau di zaman kita sekarang. Sampai ketika Khomeini mati, mereka apa? Melakukan apa? Tabarruk kepada jasad dan kain kafannya Khomeini. Sampai Khomeini itu jenazahnya sampai apa? Jenazahnya sampai terbuka auratnya. Bagaimana hukum orang-orang awam Rafidhah? Hal hukmuhum hukmu ulamaihim? Apakah hukum mereka orang awamnya Rafidhah itu sama dengan ulama-ulama mereka? Jadi kalau ulama-ulama Rafidhah jelas kafir murtad keluar dari Islam, mereka bukan Islam. Fa'ajabah, ini terakhir ya. Maka beliau menjawab Syekh Shalih Fauzan,
Ya ikhwani, utrukul kalam hadza. Tinggalkan perkataan ini. Tinggalkan perkataan ini. Ar-Rafidhatu hukmuhum wahid. Rafidah itu hukumnya satu sama mereka. Apa hukumnya berarti? Kafir, keluar dari Islam. Bukan Islam mereka itu. Bukan Islam. La tatafalsafuna alaina. Jangan kalian memasukkan filsafat kepada agama kami. Ikan sebabnya filsafat tidak mau mengkafirkan orang yang seharusnya divonis kafir. Hukmuhum wahid. Hukum mereka itu sama satu antara pemuka-pemuka mereka dan para pengikutnya, orang-orang awamnya sama. Kulluhum yasma'una al-Qur'an. Masing-masing mereka mendengarkan Al-Qur'an, bahkan mengingkari Al-Qur'an ini belum sempurna secara semua. Kulluhum yaqra'un, bahkan mereka juga membaca Al-Qur'an. Bal yahfadzuna Al-Qur'an, bahkan mereka juga sebagian mereka menghafal Al-Qur'an. Aktsaruhum balaghathumul hujjah, kebanyakan mereka telah sampai hujjah ini kepada mereka. Qamat alaihimul hujjah, telah tegak hujjah ini kepada mereka. Utrukuna min hadhil filsafat, tinggalkan kami dari mendengarkan ucapan orang-orang filsafat. Wa hadzal irja, ini adalah pemahaman Murji'ah alladzi intasyara al-an, yang hari ini telah tersebar fi ba'di syabab wal muta'alimin, di tengah-tengah para pemuda kaum muslimin dan di tengah-tengah orang-orang yang dianggap ngerti agama. Utruku hadza, tinggalkan ini. Man balaghul Qur'an faqad qamat alaihil hujjah, barang siapa Al-Qur'an sampai kepadanya maka hujjah telah tegak kepadanya. Lalu beliau membaca firman Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, telah diwahyukan Al-Qur'an kepadaku liunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini, wa man balagh, dan siapa saja yang Al-Qur'an sampai kepadanya. Surah Al-An'am ayat 19. Jadi yang menjadi pertanyaan bukan bodoh, tapi mereka masa bodoh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj para salaf. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.